Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan terlebih dahulu, Ibu adalah Nafisatun Nisa. Nah, di mana Ibu adalah sebagai guru praktik yang akan mengajar kalian pada pelajaran biologi. Sebelum kita lanjut ke materi, hendaknya kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah 1 kali. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bab pertama, yaitu ada sub materi 2. Yang pertama yaitu faktor luar dan faktor dalam pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sedangkan sub materi yang kedua yaitu percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Oke. Nah, selanjutnya, pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar sendiri itu meliputi cahaya, suhu, kelembapan, nutrisi, air, dan oksigen. Sedangkan faktor dalam itu meliputi gen dan hormon. Sedangkan hormon sendiri itu dibedakan menjadi 7, yaitu auksin, giberalin, sitokinin, asam absitat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Nah, selanjutnya faktor luar atau biasa disebut dengan eksternal. Yang pertama yaitu cahaya. Nah, cahaya itu berperan penting pada proses fotosintesis. Nah, tanpa adanya cahaya, fotosintesis tidak akan berlangsung. Nah, tanpa adanya cahaya juga, tumbuhan hijau tidak dapat melakukan bertahan hidup, tidak akan bisa melakukan fotosintesis sehingga tidak akan bertahan hidup dalam jangka waktu yang panjang. Namun, pertumbuhan yang sangat cepat biasanya terjadi pada keadaan gelap yang biasa disebut etiolosi. Nah, contohnya bisa kita lihat pada proses perkecambahan di tempat gelap. Sedangkan yang kedua yaitu suhu. Nah, suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan biasanya berlangsung baik pada suhu 10 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu kelembapan. Nah, kelembapan udara itu sangat mempengaruhi penguapan air yang berhubungan dengan penyerapan nutrien atau nutrisi. Sedangkan yang keempat nutrisi. Nah, nutrisi sendiri itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, air. Air berfungsi sebagai pelarut keseluruhan atau universal dalam proses perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Nah, yang terakhir yaitu oksigen, di mana oksigen itu berfungsi untuk respirasi aerob dalam tubuh sehingga dapat memperoleh energi untuk pertumbuhannya. Nah, selanjutnya yaitu faktor dalam atau biasa disebut dengan internal. Faktor dalam atau internal. Nah, yang pertama yaitu gen. Gen sendiri merupakan penentu sifat individu yang terdapat di dalam kromosom. Nah, sifat genetik bisa mempengaruhi ukuran dan bentuk tubuh. Sedangkan yang kedua yaitu hormon. Hormon dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu ada hormon auksin. Nah, di mana auksin sendiri berfungsi sebagai mempercepat pertumbuhan akar maupun batang. Sedangkan hormon giberalin berfungsi merangsang pembentukan biji, buah, dan bunga. Sedangkan hormon sitokinin merupakan zat yang tumbuh bersama auksin untuk mendorong pembelahan sel. Sedangkan asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman. Hormon etilen berperan dalam pematangan buah. Dan yang keenam ada asam traumalin, di mana asam traumalin itu berfungsi sebagai perangsang pembelahan sel di bagian tubuh tumbuhan yang mengalami kerusakan atau luka. Dan yang terakhir yaitu hormon kalin.
Hormon kalin itu berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan organ tumbuhan atau biasa disebut dengan organogenesis. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu mengenai percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan, di mana itu terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu merencanakan percobaan. Nah, merencanakan percobaan itu terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Nah, informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara mencari literatur di perpustakaan. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Nah, tahap yang kedua, ciri-ciri suatu rumusan masalah yang baik biasanya bisa berupa tanda tanya, isinya padat dan singkat, serta dapat memberi petunjuk pada rumusan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu membuat hipotesis. Nah, di mana hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah tadi yang kita peroleh. Sedangkan yang keempat yaitu merancang percobaan. Nah, rancangan percobaan itu biasanya meliputi alat dan bahan, langkah kerja, dan biasanya itu pada bentuk format tabel data. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan percobaan. Nah, di dalam melakukan percobaan itu juga terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan dan perlakuan. Dan yang kedua yaitu memberikan perlakuan dan mengukur hasilnya. Yang ketiga, mencatat bagaimana kondisi keadaan lingkungannya. Yang keempat, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk grafik atau bisa dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya pengaruh percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun laporan percobaan. Nah, di mana ketika kita menyusun laporan percobaan itu terdapat 2 tahap. Yang pertama yaitu bagian depan dan yang kedua yaitu bagian isi. Oke. Bagian depan itu meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar ilustrasi, dan abstrak. Sedangkan pada bagian isinya itu meliputi pendahuluan, pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, pada bagian isi yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada pendahuluan biasanya berisi tentang uraian singkat atau latar belakang mengenai masalah ataupun rumusan masalah dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian tersebut. Sedangkan tinjauan pustaka itu berisi tentang teori dan hasil penelitian yang terdahulu mengenai penelitian kita. Nah, yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian itu berisi tentang alat dan bahan, kemudian tempat dan waktu, serta cara kerjanya. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan biasanya berisi tentang data-data yang kita peroleh, kemudian uji hipotesis dan
pembahasan. Nah, sedangkan pada kesimpulan itu berisi tentang kesimpulan. Nah, sedangkan saran itu berisi tentang saran-saran yang kita peroleh uh, yang mengacu pada tujuan penelitian tersebut. Kemudian, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu berisi literatur atau sumber yang dipakai sebagai rujukan pada penelitian yang kita buat. Kemudian lampiran. Nah, yang terakhir itu harus kita sertakan lampiran. Nah, lampiran itu berisi tentang biasanya itu menyajikan tabel-tabel dan informasi pendukung lainnya. Oke anak-anak, terima kasih pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.